Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan seluruh keluarga besar Masjid Raya Darussalam, dalam hal ini yang kita muliakan guru kita Kiai Haji Khairuddin Halim, kemudian seluruh jamaah sekalian yang berbahagia. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena alhamdulillah sampai pada detik ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sisa umur, kita bisa melaksanakan ibadah puasa, kemudian membaca Al-Quran serta sholat berjamaah. Mudah-mudahan puasa yang kita kerjakan, tadarus Al-Quran yang kita lakukan, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab At-Tibyan, Imam An-Nawawi mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi, dan Imam Al-Asqalani juga mengomentari bahwa Imam Ad-Darimi ini selama beliau dilahirkan sampai beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau belum pernah sekalipun berdusta. Sekali saja dalam seumur hidup beliau berdusta belum pernah. Sedangkan kalau kita hampir setiap hari berdusta, beliau belum pernah. Beliau melewatkan satu hadis an Abdullah ibn Mas'udin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an, bacalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an, bacalah oleh kalian Al-Qur'an. Fa inna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala la yu'adzibu, tidak akan memberikan azab, tidak akan memberikan ujian, bahkan tidak akan memberikan siksa kepada siapa? Qalban wa'a al-Qur'an, kepada seseorang manusia yang ada di dalam hatinya wa'a al-Qur'an. Kalau kita lihat kalimat wa'a al-Qur'an ini adalah orang yang di dalam hatinya ada rasa cinta dengan Al-Quran, ada rasa rindu dengan Al-Quran. Bahkan kalau satu hari saja dia tidak membaca Al-Quran, hatinya terasa tidak nyaman. Maka orang yang seperti ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'adzibu, orang seperti ini tidak akan diazab oleh Allah, tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sambungan hadisnya, wa inna hadzal Qur'an, sesungguhnya ini Al-Qur'an yang 30 juz, ma'dubatullah, adalah jamuan dari Allah. Jadi Al-Qur'an yang 30 juz ini menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah jamuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
hidangan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya, terutama adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa kata beliau? Faman dakhala fihi, siapa saja yang mau mengambil daripada hidangan tersebut, dalam arti membacanya, mempelajarinya, mengajarkannya, maka kata Rasulullah, fahuwa aminun, dia adalah orang yang aman hidupnya di dunia, lebih-lebih di akhirat. Kemudian waman ahabbal Quran, siapa saja yang cinta dengan Al-Quran, maka kata Rasulullah, fal yubashir, hendaklah dia menjadi orang yang berbahagia. Jadi keuntungan kita membaca Al-Quran, yang pertama menurut Rasulullah SAW, ciri orang yang tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia lebih-lebih di akhirat, itu adalah orang yang senantiasa sibuk lisannya membaca Al-Quran. Dan kalau kita lihat banyak sekali keluarga besar Masjid Raya Darussalam ini, ada yang sudah hatam kurang lebih 2 bahkan 3 kali membaca Al-Quran. Yang muda-muda aja rasanya kami belum hatam, baru dapat setengah, tapi kadang kalah dengan yang tua. Ada orangnya di sini ya. Satu lagi hadis, mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an mathalul utrujah, perumpamaan orang yang beriman yang dia hobinya membaca Al-Quran. Mathalul utrujah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia seperti buah jeruk, rihuha thayyibun, aromanya harum, aromanya semerbak, wa ta'muha thayyibun, dan rasanya juga manis. Nah, ini kita diumpamakan oleh Rasulullah, orang yang beriman ketika dia mau membaca Al-Quran, hobi dia membaca Al-Quran, maka kata Rasulullah SAW seperti buah jeruk. Buah jeruk itu kalau kita cium semerbak baunya, enak baunya. Begitu kita kupas lalu kita makan, maka rasanya manis. Inilah perumpamaan orang yang beriman, yang senang membaca Al-Quran. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mathalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an mathalut tamrah, orang yang beriman tapi dia jarang membaca Al-Quran seperti buah kurma, la rihalaha, buah kurma coba kita lihat warnanya, ada yang hitam, warnanya ada yang coklat. Kalau kita cium buah tersebut tidak ada aromanya, tidak ada baunya, tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ta'muha hulwun, tetapi rasanya adalah manis. Nah, masih ada 2, tapi cukup sekian dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.